Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah kawan-kawan, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan pohon anggur yang sedikit kekurangan sinar matahari. Nah jadi apa saja perbedaannya? Perbedaannya itu ya, kalau kita membentuk tersier dari tunas airnya itu pertumbuhannya selalu macet ini. Nah itu selalu macet dalam pembentukan tersier. Nah hanya ada beberapa tersier yang aktif, tapi itu pun batangnya sangat kecil ini, dan pucuknya pun sangat kecil. Jadi untuk memaksimalkan ini tentunya harus kita pindahkan ke tempat yang terkena sinar mataharinya bagus. Nah kalau yang terlanjur menanam di tanah seperti saya ini itu kita harus lakukan pendongkelan. Nah dan untuk pendongkelan yang bagus itu kita lakukannya di sore hari ya, karena kemarin kita sudah melakukan pendongkelan satu pohon dan sudah kita pindahkan ke tempat yang terkena sinar mataharinya lumayan. Nah ini kita tanam di tanah langsung, itu di bawahnya kita gali sedikit dan kita langsung tanamin dengan anggur ini. Nah dulu awal tanamnya dia bagus-bagus saja, tapi setelah pembentukan tersier dia agak lambat. Nah itu kemarin sudah kita lakukan pendongkelan ya tuh, dan alhamdulillah pohonnya sudah mulai sehat kembali. Nah dan ini adalah cutting saya, ini alhamdulillah sudah pada tumbuh, dan ini adalah calon bibit yang kita akan tanam ya. Insya Allah kita akan menanamnya nanti di tempat kita yang sempit ini ya. Nah kita akan membuat nanti kebun mini atau kebun apalah itu ya. Ini total bibitnya kalau tidak salah ada di 90-an atau hampir 100 ya. Dan disitu juga banyak itu. Nah nanti akan kita sambung satu-satu dan akan kita olah menjadi bibit. Nah jadi pada kesempatan kali ini saya mau membagikan tentang cara mendongkel ini ya. Nah cara mendongkel ini cukup mudah, kita tinggal dongkel pada umumnya ya. Kita ambil tanahnya, kita pindah ke planter bag seperti ini. Ini planter bagnya ukuran 100 liter itu ya. Nah 100 liter. Nah kita pindah tanahnya ke sini dan pohon anggurnya ke sini ya. Nah mungkin saya akan percepat di video ini ya. Nah cara pendongkelan itu bebas, mau kita pakai tangan atau mau kita pakai sekop itu bebas ya. Tapi untuk memulainya alangkah lebih baiknya itu pakai tangan dulu, untuk menghindari akar-akar yang cukup besar itu putus ya. Kalau akar serabut itu putus tidak apa-apa. Nah jadi di sini saya hanya membagikan cara yang saya terapkan untuk memindah pohon anggur yang aman dan tentunya insya Allah itu bagus ya. Nah yang kita khawatirkan akar yang besar seperti ini itu putus kalau kita menggunakan sekop atau sejenisnya ya. Jadi kita menggunakan tangan saja, karena akar yang seperti inilah yang akan kita rawat nantinya. Kalau akar serabut itu putus tidak masalah. Kalau akar yang seperti ini putus, dia akan lambat nanti pertumbuhannya. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine.
Jadi kalau yang seperti itu insya Allah aman ya. Seperti ini paling dia layu cuman sebentar nanti, karena ini akarnya cukup banyak dan alhamdulillah ya akarnya gondrong nih. Jadi cara penongkelannya cukup mudah, kita hanya perlu menggunakan tangan ya. Kalau sudah seperti ini itu kita bisa gunakan cangkul atau sekop ya. Nah, untuk ini kita diamkan saja dulu. Ini tidak apa-apa ya, karena orang yang ngambil pohon anggur dari impor juga membawa bibitnya awalnya tanpa menggunakan tanah. Jadi ini insya Allah aman. Nah ini ya akarnya cukup lumayan bagus, ini lumayan gondrong. Nah ini kita langsung saja pindah ke palebag yang sudah kita sediakan atau planter bag. Nah kita nanamnya agak jauh ke bawah ya, karena ini semuanya ini rostock ya, dari sini sampai atas itu rostock semua ini. Jadi tidak apa-apa kalau ini kita pendam agak jauh ke dalam media. Nah setelah seperti ini ya, kita langsung saja spraykan atau semprotkan vitamin B1. Nah kalau tidak punya vitamin B1 kita bisa semprot dengan air biasa ya. Nah kita semprot semua daun dan pohonnya. Nah seperti ini supaya pohon anggurnya tidak apa namanya itu ya, tidak dehidrasi atau apa ya jenisnya itu ya. Nah kita semprot sampai ke semua daun dan tersiernya. Nah itu semuanya kita lakukan penyemprotan. Nah setelah kita lakukan penyemprotan seperti ini, medianya kita siram jenuh ya, kita siram sebanyak-banyaknya. Dan setelah itu kita tetap diamkan di tempat asalnya, tempatnya semula maksudnya. Nah diamkan selama 1 minggu atau 5-6 hari lah, paling lamanya 1 minggu atau 1 minggu setengah lah. Nah setelah itu kita bisa pindahkan ini ke tempat yang terkena sinar mataharinya bagus dan mencukupi ya. Nah mungkin itu saja yang saya bagikan, semoga video ini bermanfaat dan semoga bisa dipahami ya.